Annyeong, you guys, kita masuk ke The Judge from Hell episode 8. Para tetangga membicarakan detektif Kim yang hilang dan saling mengingatkan untuk berhati-hati. Rekan kerja detektif Kim dan Han Dawn sedih dan merasa bersalah karena detektif menghilang. Dawn menenangkan mereka. Anak detektif Kim sedih atas menghilangnya ibunya, dan suami detektif Kim memberikan sesuatu ke Han Dawn. Bitna tanyakan update soal detektif Kim. Dawn yakin detektif akan kembali. Dawn dan Bitna mendatangi teman Pak Won untuk menjadi saksi dan memberitahu bahwa Pak Won butuh uang karena putrinya menderita kanker dan yakin kalau Pak Won ini difitnah soal judi. Dawn lalu memintanya menjadi saksi di pengadilan. Saat di pengadilan, teman Pak Won tersebut malah berbohong dan bilang Pak Won benar berjudi dan juga mengatakan ancam CEO dan mogok kerja sampai pemerasan. Selesai sidang, Dawn mengejarnya tapi teman Pak Won ini meminta maaf karena terpaksa berbohong. Bitna makan bersama Dewan dan juga ayah Pak Choi. Ayahnya bilang kalau Pak Choi ini sudah meminta maaf pada Tuhan. Bitna temui Gremory lalu memberitahu bahwa korban pembunuh berantai yang selamat adalah Han Dawn. Bitna kaget dan bilang bahwa ia bahagia jika bisa cepat kembali ke neraka. Han Dawn meyakinkan rekannya bahwa mereka harus melindungi Pak Choi karena ia sudah dibebaskan. Rekan kerjanya keberatan karena Pak Choi ini orang yang jahat dan mereka juga belum temukan detektif Kim. Bitna mau tanyakan soal Dawn adalah korban selamat pembunuh berantai, tapi ia urungkan dan malah tanya jam berapa ke Dawn yang membuat Han Dawn bingung. Hari persidangan, Bitna membacakan keputusannya dan keputusan tersebut sangat ringan hingga keluarga Pak Won protes. Bitna tanyakan apa yang diharapkan untuk Pak Choi. Anaknya bilang ia ingin Pak Choi dapat hukuman setimpal. Bitna bilang ia selalu membuat keputusan seperti itu. Bitna kembali viral karena keputusannya. Bitna membela diri dan di kantor, Falak banyak mendapat telepon protes. Bitna mengatakan ia tidak keberatan dikritik. Falak kembali peringati Bitna kalau Arang ini bukan iblis yang baik. Bitna bilang iblis memang jahat. Falak masih yakin bahwa si Arang ini benar-benar jahat. Kedua asisten membicarakan soal para pembunuh Pak Won ternyata dibunuh oleh salah satu asisten. Istri dan anak Pak Choi kaget karena anaknya hampir sembuh dan ada yang membiayai rumah sakitnya. Ternyata yang membiayai adalah salah satu asisten juga. Mereka juga membicarakan mungkin saja ada malaikat yang mengunjungi anak Pak Won. Dan benar saja ternyata dokter ini adalah malaikat yang menyamar. Dawn temui Pak Choi dan mengatakan akan melindunginya, tapi Pak Choi santai karena mengatakan tak ada yang terjadi. Pak Choi percaya diri jika ia diserang bahwa dia pasti menang. Rekan polisi meski keberatan tapi akhirnya masih mau untuk berjaga-jaga di depan rumah Pak Choi. Dawn menemui Bitna dan minta Bitna mengaku akan membunuh Pak Choi. Ia tak ingin menangkap Bitna. Bitna malah menanyakan pembunuh berantai J apakah Dawn ingin membunuhnya. Dawn bilang ia tak pernah mau membunuhnya. Bitna minta bantuan Dawn, tak lama Dawn memeluknya dan ia berterima kasih karena Bitna percaya padanya, ia bukan pembunuh keluarganya. Bitna kesal karena dipeluk tiba-tiba. Di sisi lain ada Pak Choi yang diancam via telepon oleh Falak untuk bocorkan rahasia besarnya hingga akhirnya ia mau datang ke tempat janjian. Dan di sana ada Gremory menyuntikkan obat bius. Saat sadar, Pak Choi sudah disekap dan di sana tentu saja ada Kang Bitna. Seperti biasa pengadilan ala justisia dimulai, ia mulai melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Pak Choi dan juga menyiksa Pak Choi. Bitna mengatakan pengadilan dimulai dan apakah Pak Choi mengaku membunuh Pak Won dan menyesal. Namun Pak Choi masih masuk proses pengadilan ala justisia ini hingga akhirnya dia mengaku ialah yang membunuh Pak Won. Bitna pun tak lama membunuhnya dan sidang selesai. Tapi di sana ternyata ada Han Dawn yang merekam semuanya. Bitna kaget kenapa Han Dawn di sana dan ia sadar Dawn menempelkan alat pelacak saat memeluk Bitna sebelumnya. Bitna marah dan Dawn menangkap Bitna.
Daun memberikan bubuk untuk melemahkan kekuatan Bitna selama beberapa jam. Tapi di saat bersamaan, Daun mendapat kabar detektif Kim ini sudah ketemu. Bitna disuruh tunggu di biang lala sambil diborgol. Daun sedih, ternyata detektif Kim sudah tewas. Ia ingat di masa kecilnya detektif Kim lah yang mengangkatnya sebagai anak. Kemampuan Bitna sudah kembali di saat bersamaan Daun juga datang menemui Bitna. Daun menghancurkan HP yang tadi ia pakai untuk merekam Bitna saat membunuh Pak Choi dan minta Bitna membunuh seseorang untuknya, yaitu pembunuh berantai J yang juga membunuh detektif Kim. Daun begitu marah dan bilang ingin membunuh si pembunuh berantai ini. Bitna menolak dan bilang kalau Daun juga bisa dikirim ke neraka jika membunuh. Daun mengatakan Bitna boleh membunuhnya dan mengirimnya ke neraka setelah itu. Dan Bitna pun tak lama merasakan kesedihan yang dalam hingga ia pun mulai menangis. Oke guys, itu dia review The Judge from Hell episode 8. See you on the next video. Thank you.